Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai bisa perkenalkan dulu Kak dengan siapa Kak di sini? Aku Amelda, Amelda. biasa dipanggil Melda untuk akrabnya ya. Nah, di pekerjaan Kakak ini apa posisi Kakak Kak? Bisa diceritakan dulu, dijelaskan? Aku admin di suatu PT yang bergerak di bidang distributor spare part mobil Oke. sebagai staf pajak. Oke. Bisa dijelaskan dulu nggak pekerjaan Kakak singkatnya itu melakukan apa dan bagaimana? Kalau singkatnya itu sebenarnya kita mendata penjualan, pembelian, pengeluarannya, dan PPN-PPN yang keluar. Oke. Kakak udah berapa lama Kak bekerja di sana? Jalan 6 bulan. Oh, udah jalan 6 bulan ya? Oke. Nah, selama Kakak bekerja ini durasi bekerjanya berapa lama Kak? Kalau untuk durasi nggak terlalu pasti ya, karena jam kerja kita tuh menyesuaikan. Kalau misalnya banyaknya pembelian, jam kerjanya akan lebih lama. Lanjut. Seminimal-minimalnya itu dari jam 9 sampai jam 6. Berarti masuk jam 9, pulangnya normalnya jam 6. Jam 6 itu udah paling cepat, nggak pernah lebih cepat. Biasanya lembur itu lemburnya tuh sering Kak untuk lembur itu? Ya lumayan sering, seminggu bisa 4 atau full lembur. Kalau untuk hari kerjanya? Senin sampai Jumat. Oke, serius? Boleh ceritakan terlebih dahulu seperti apa gambaran pekerjaan Anda, termasuk rutinitas harian Anda sebagai admin pajak di PT tersebut? Untuk pekerjaannya itu gampangnya saya tuh mengakuratkan data yang ada di sistem penjualan dengan apa yang ada di nota. Jadi semisal ada selisih antara nota dan sistem, kita harus cari tahu selisihnya di mana. Karena kalau misalnya ada selisih, bisa didatangi audit. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Bagaimana kondisi ruangan kerja Anda, mulai dari tata letak, pencahayaan, penempatan peralatan kantor, hingga sirkulasi udaranya? Apakah semua itu sudah cukup untuk mendukung kenyamanan bekerja Anda? Kalau sebenarnya PT kami itu dia menyatu sama gudang, jadi antara admin dengan pekerja-pekerja gudang itu jadi satu. Nggak ada ruangan tertentu untuk para admin, ruangan untuk orang-orang gudang itu nggak ada. Jadi di tengah-tengah gudang ya kita kerja di tengah-tengah gudang, tengah-tengah barang. Apakah menurut Kakak itu sudah nyaman untuk Kakak bekerja selama ini? Cukup nyaman, tapi nggak terlalu nyaman karena sirkulasi udaranya agak buruk. Nggak ada jendela, pencahayaan juga kurang, asap rokok itu Kalau untuk pencahayaannya sendiri? nggak ada ventilasi. Jadi cuma mengandalkan lampu aja. Jadi dari menurut Kakak ini apakah itu cukup atau kurang? Mungkin agak kurang ya. Bagaimana posisi duduk Anda selama bekerja di depan komputer? Posisi duduk sama seperti orang normal, tapi harus tetap jaga postur tegak, kalau nggak bisa pegel ya. Nah, jadi Kakak selama ini memang memperdulikan postur tubuh ya selama duduk? Benar, harus. Bagaimana Kakak menjaga kebiasaan tersebut Kak? Bisa diceritakan? Itu kalau untuk kebiasaannya itu saya mulai dari baca buku sambil nempel ke tembok punggungnya. Kalau misalnya udah nggak nempel bagian bahu, berarti posturnya udah mulai jelek, jadi harus tempel dulu. Itu jadi salah satu cara Kakak untuk mempertahankan posisinya. Apakah Kakak pernah sering mengalami posisi duduk yang buruk gitu hingga menyebabkan badan terasa sakit-sakit seperti punggung, pinggang gitu? Pernah nggak? Pernah, karena posisi meja itu agak rendah, jadi untuk melihat ke layar laptop tuh mungkin agak harus membungkuk ya. Jadi tanpa sadar mungkin bagian sini agak membungkuk. Nanti bakal kerasa agak nyeri, sakit, pegal. Mungkin itu salah satu bentuk yang sering bikin Kakak merasa sakit ya untuk bagian-bagian tertentu. Lalu untuk mengatasi masalah-masalah itu, bagaimana Kakak mengatasinya? Untuk mengatasinya sih sebenarnya untuk beberapa jam sekali kita berdiri jalan-jalan mengelilingi gudang biar nggak kaku, untuk kayak pegal-peregangan lah. Biasanya dalam sehari atau dalam full jam kerja Anda itu berapa kali Anda akan melakukan itu? Peregangan itu mungkin sekitar 3 atau 4 jam sekali. Itu konsisten atau memang serasanya Kakak perlu aja? Serasanya saja. Baik. Dalam sehari biasanya berapa lama Anda duduk bekerja tanpa banyak bergerak? Berapa lama ya? Tergantung jam kerjanya ya. Kalau paling singkatnya itu 9 jam itu pernah tanpa bangun sama sekali. Itu paling singkat? Iya. Untuk paling lamanya? Saya pernah lembur sampai 13 jam. Dan itu jam bangunnya cuma di jam
sholat sama isoma. Apakah Anda punya kebiasaan tertentu untuk beristirahat sejenak di sela-sela aktivitas tersebut? Ada untuk ngurangin tadi pegal-pegal, matanya lelah gitu kan. Jadi kita beralih ke yang lain dulu, buka handphone 5 menit, kembali lagi ke laptop. Oke, jadi itu bentuk istirahatnya kakak ya? Iya. Apakah Anda menggunakan alat bantu atau teknologi tertentu dalam pekerjaan Anda? Sejauh mana alat tersebut dapat membantu pekerjaan Anda atau justru menambah beban pekerjaan Anda? Sebenarnya untuk staf pajak seperti saya ini, kita tuh menggunakan sistem yang dibuat sama pemerintah, itu namanya Kortek. Itu untuk kita nginput pajak, seperti itu, menerima pajak. Menurut saya itu cukup membantu dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Sebelumnya itu di tahun 2024 kita pakai e-faktur. Jadi keuntungan Kortek itu kalau misalnya sudah deadline, bisa dikerjakan lebih dari satu orang di beberapa perangkat. Jadi bisa barengan. Sedangkan e-faktur cuma bisa di satu perangkat saja, tidak bisa barengan. Jadi itu salah satu bentuk yang meringankan ya? Iya. Kalau kebijakan dari pekerjaan kakak ini ada nggak sih yang bikin justru menambah beban kerja kakak? Kebijakan ya, mungkin deadline yang terlalu singkat ya. Untuk ribuan faktur deadline cuma 30 hari itu agak terlalu singkat. Ketika pekerjaan sedang menumpuk atau terasa monoton, bagaimana biasanya Anda menjaga fokus dan tetap merasa nyaman di meja kerja? Biasanya saya selalu bawa TWS kebetulan. Kalau misalnya udah jenuh, capek atau kayak udah mau istirahat, pakai TWS, entah nonton film tapi sambil kerja, jadi cuma dengernya aja. Kak bisa fokus dengan melakukan itu kak? Bisa. Justru itu yang jaga fokus, karena ruangannya agak berisik. Selanjutnya, secara keseluruhan, bagaimana Anda menilai kenyamanan tempat kerja Anda, baik dari sisi fisik maupun psikologis? Kalau untuk dari kenyamanan, untuk di poin mungkin 8 dari 10 ya. Kenapa? Agak nggak nyamannya sedikit karena mungkin agak berisik sama sirkulasi udaranya yang buruk aja, sisanya nyaman dari mulai lingkungan, orang-orangnya. Sedangkan kalau dari sisi psikologis, sejauh ini nggak ada tekanan yang memberatkan juga sih. Berarti kakak memang nyaman dengan lingkungan itu ya, karena dari sisi psikologisnya? Iya. Apakah kakak pernah merasa sangat tertekan dengan beban pekerjaan kak? Nggak pernah sampai sangat tertekan, cuma kalau misalnya tertekan itu jika mendekati deadline. Karena kalau misalnya kita melaporkan pajak tidak sesuai deadline, per harinya itu bakal ada denda yang bakal kita bayar. Kalau boleh tahu dendanya seberapa banyak? Dendanya tergantung berapa banyak yang belum kita laporkan. Paling sedikitnya 500.000. Banyak ya. Oke, kita lanjut ya. Apakah menurut Anda suasana kerja saat ini sudah cukup mendukung fokus dan produktivitas atau masih ada hal-hal yang menurut Anda perlu diperbaiki agar lebih terasa nyaman? Kalau untuk saat ini sudah cukup nyaman sih, karena orang-orangnya mungkin karena saya yang paling muda, jadi orang-orang di sana itu cara bicaranya jadi lebih halus, nggak terlalu sering berkata kasar juga. Lingkungan orang-orangnya santai, mereka bisa ngobrol sambil kerja tapi tetap kerja tapi ngobrol. Iya. Jadi kita nggak terlalu tegang di tempat kerja, jadi cukup. Sebelumnya kan kakak menyebutkan bahwa tempat duduk kakak kerja ini posisinya mungkin kurang cocok buat kakak ya. Itu pernah nggak sih kayak mengganggu kakak, benar-benar sangat mengganggu gitu, sehingga kakak tidak bisa fokus dalam pekerjaan dan merasa kesulitan gitu, merasa tidak nyaman selama di situ? Sebenarnya pernah, karena awal-awal itu kan belum terlalu adaptasi dengan posisi yang rendah, meja yang rendah, kursi yang mungkin bukan kursi yang biasa saya pakai ya. Jadi pasti agak nggak nyaman. Jadi saya sering pindah ke sana, pindah ke sini untuk cari tempat yang nyaman, duduk di lantai. Karena kita pakai laptop jadi agak fleksibel untuk pindah-pindah. Untuk meja di tempat kerja kakak itu kan mungkin bukan cuma kakak doang ya, ada karyawan-karyawan lain yang menggunakan itu. Untuk tinggi mejanya sama rata atau kemungkinan ada perbedaan? Untuk tinggi mejanya sebenarnya sama rata, hanya kursinya yang beda. Kursi saya agak lebih tinggi daripada kursi yang lain. Nah, karena sebenarnya kan karyawan juga merasa tidak nyaman ya, seperti ucapan kakak tadi dari tingginya itu. Apakah ada perusahaan menanggapi isu tersebut, solusi yang diberikan perusahaan begitu? Sejauh ini sih saya belum
membuat pengaduan ya. Ah. Jadi belum tentu belum tahu bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan. Tapi kan itu mengganggu postur tubuh Anda nih. Anda tahu itu akan berdampak buruk pada tubuh Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mencari solusi untuk menghadapi itu? Sebenarnya kalau untuk solusi kita udah ada dari sesama pegawai. Jadi kita rolling. Kita putar tempat duduk, tuker-tukeran. Di hari ini di sini, di hari ini di sini. Kenapa begitu? Ada salah satu kursi yang nyaman atau bagaimana? Enggak, karena kita kan duduknya berhadapan. Dua di sebelah kanan, tiga di kiri. Jadi kalau misalnya cuma dua yang di sini, mungkin dua di kanan itu lebih akrab daripada tiga yang di kiri. Jadi kita rolling biar ganti-gantian yang samping-sampingan itu. Dari situ adakah yang terasa benar-benar nyaman dengan kakak? Misalnya kayak kursinya itu emang cocok gitu di kakak gitu? Mungkin saya lebih nyaman di kursi yang agak rendah ya. Karena ya tinggi saya juga agak tinggi dan mejanya rendah, ditambah kursinya tinggi juga, jadi agak menunduk sedikit, itu agak bikin pegal di leher. Oh ya, kakak juga menyebutkan sering melakukan pekerjaan di lantai gitu ya, dengan membawa laptop ke lantai. Seberapa sering? Enggak terlalu sering, enggak sampai setiap hari. Kalau memang bener-bener jenuh aja dan pengen menyendiri. Dan kenapa kakak memilih untuk di lantai? Bisa selonjor. Nah, untuk meregangkan kaki Benar. gitu ya. Baik kak, pertanyaan selanjutnya. Sebagai penutup, menurut Anda seberapa penting kenyamanan dan dukungan lingkungan kerja dalam menunjang pekerjaan Anda? Untuk kenyamanan itu sangat penting ya, karena ini kan pekerjaan kedua saya sebagai admin di perusahaan yang berbeda. Dan kenyamanan di sini tuh sangat cukup untuk bikin saya bertahan selama setengah tahun. Karena di sebelumnya saya untuk bertahan 1 bulan pun berat sekali rasanya. Tapi di sini terasa seperti mengalir. Karena kita sedang membahas ergonomis ya kak, bisa kakak ceritakan apa saja yang biasa kakak lakukan, kebiasaan-kebiasaan apa yang kakak lakukan untuk menjaga postur tubuh Anda tetap baik selama bekerja? Di tempat kerja. Iya. Mungkin kita di peregangan beberapa kali, setiap 4 jam itu lepas dulu dari laptop, tegakin badan, entah senderin ke sandaran kursi atau sandarin ke tembok, lurusin tangan, seperti itu sih. Bagaimana dengan penggunaan seperti bagaimana cara Anda menggunakan tas atau Anda menulis? Apakah Anda melakukan itu postur tubuhnya sesuai? Kalau itu tidak sih. Anda berarti dia pakai aja berarti masih kurang memperhatikan ya untuk yang itu. Nah, jika dari sisi perusahaan tersendiri, apakah perusahaan tempat kakak bekerja itu memperhatikan kenyamanan karyawan dalam pekerjaan, misalnya seperti memperhatikan sirkulasi udara, penerangan, tempat duduknya, kebersihan, apakah itu mereka memperhatikan? Oh iya, sangat memperhatikan. Untuk kebersihan kita selalu bersihin tempat kerja masing-masing ya, itu 2 kali sehari. Jadi saat datang, saat mau pulang itu pasti selalu kita sapu. Terus kalau untuk kenyamanan juga sebelumnya kita cuma disediain 1 kipas ya, 1 pendingin. Sekarang sudah ada 3 karena keluhan panas dan sirkulasi udaranya lumayan buruk. Untuk pencahayaan juga cukup. Untuk penutup dari sesi kita, adakah saran atau harapan yang ingin Anda sampaikan agar tempat kerja bisa terasa lebih sehat dan nyaman ke depannya? Mungkin harapannya untuk pekerjaan admin, pekerjaan kantor itu lebih baik dipisah dari pekerjaan gudang ya, karena ya namanya gudang pasti berisik dengan panggilan telepon order, pembeli, pasti ada kericuhan, sedangkan kita tuh pekerjaan kita tuh membutuhkan fokus yang tinggi. Jadi ada baiknya mungkin dipisah. Berarti pemisahan ruangan mungkin ya? Lebih di tempat yang lebih terpisah, lebih tertutup gitu. Iya benar, lebih privacy. Terima kasih kakak untuk sesi wawancara kita. Semoga apa yang telah kakak berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.